sebuah jalur raksasa yang akan menghubungkan dua samudra, dari pelabuhan Ilhéus di sisi Atlantik Brasil, menembus benua Amerika Selatan, hingga pelabuhan Chancay di Peru di sisi Pasifik. Jalur ini disebut Brazil-Peru Bioceanic Corridor, sepanjang 3.500 km. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan megaproyek dengan visi geopolitik. Dan yang mendanainya, Cina. Tak hanya itu, di Brasil sendiri, Cina juga sedang membangun pelabuhan Santos baru, khusus untuk ekspor produk pertanian. Nilai investasinya sekitar 285 juta dolar AS, dengan target meningkatkan kapasitas dari hanya 4,5 juta ton, menjadi 14,5 juta ton per tahun. Dua proyek ini hanyalah sebagian dari gelombang besar investasi Cina di Amerika Latin, khususnya Brasil. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa Cina begitu serius menggelontorkan dana raksasa di sini? Jawabannya ada pada dua kata, Donald Trump. Cina, dengan 1,4 miliar penduduknya, membutuhkan suplai pangan yang stabil dan aman. Dan sejak perang dagang Trump pertama di tahun 2017, Beijing sadar bahwa ketergantungan pada impor dari Amerika Serikat bisa menjadi senjata politik yang berbahaya. Mari kita mundur sebentar ke 2017 sampai dengan 2020. Saat itu, ekspor produk pertanian, makanan, dan bahan baku dari AS ke Cina anjlok drastis akibat tarif tinggi yang saling dilemparkan. Baru ketika Joe Biden masuk, ekspor ini sedikit pulih. Namun Beijing sudah belajar, jangan pernah bergantung pada AS. Sejak itulah, Brasil memasuki panggung utama. Jika kita bandingkan antara tahun 2015 hingga 2024, data menunjukkan pola yang jelas, di mana ekspor pertanian Brasil ke Cina naik tajam, sementara ekspor AS justru stagnan bahkan menurun. Brasil kini menjadi pemasok kedelai, jagung, dan daging sapi terbesar bagi pasar Cina, dengan nilai ekspor sebesar 85 miliar dolar di tahun 2024. Angkanya luar biasa. Tahun 2024 saja misalnya, lebih dari 70 hingga 80% ekspor kedelai Brasil langsung dikirim ke Cina. Begitu besarnya lonjakan permintaan ini, hingga fasilitas logistik Brasil hampir kolaps, di mana mereka harus beroperasi pada kapasitas 90%. Itulah mengapa Cina, melalui COFCO International, perusahaan pangan milik negara, turun tangan langsung. Mereka membangun pelabuhan baru di Santos, senilai 285 juta dolar, untuk memperbesar kapasitasnya menjadi 3 kali lipat, dan akan beroperasi pada tahun 2026 nanti. Tapi strategi Cina tidak berhenti di situ. Brazil-Peru Bioceanic Corridor yang membentang dari Ilhéus di Brasil, hingga Chancay di Peru, adalah proyek yang jauh lebih ambisius. Rencananya, jalur kereta api ini akan melewati pusat-pusat produksi pertanian Brasil, lalu menyeberangi Andes, menuju Samudra Pasifik. Artinya, Brasil akan punya jalur cepat menuju pasar Asia, termasuk Cina, tanpa perlu mengitari Tanjung Hope, di ujung selatan benua Afrika menuju Selat Malaka. Efeknya, waktu pengiriman bisa berkurang 10 hingga 15 hari. Bagi komoditas pertanian, itu perbedaan yang sangat signifikan, karena produk akan tiba lebih fresh, dengan biaya logistik 30% lebih rendah. Saat ini, pihak Cina, Brasil dan Peru, sedang melakukan perencanaan, dan estimasi awal proyek kolosal ini, akan menelan biaya investasi sebesar 15 hingga 50 miliar dolar. Sementara hubungan Cina dan Brasil semakin erat, Donald Trump kembali dengan trade war keduanya. Bedanya, kali ini Beijing jauh lebih siap. Cina tidak lagi panik seperti tahun 2018. Hampir semua kebutuhan pertanian sudah bisa dipenuhi Brasil, bahkan dengan kuantitas yang lebih besar dibandingkan membeli dari AS. Trump juga mengambil langkah kontroversial dengan menjatuhkan tarif 50% untuk produk Brasil. Alasannya, balas dendam politik. Karena sahabatnya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, kini sedang diadili atas upaya kudeta setelah kalah pemilu. Namun, Presiden Lula da Silva menolak tunduk. Brasil tahu bahwa kini posisinya kuat, mereka bisa dengan mudah mengalihkan ekspor ke Cina, negara-negara BRICS, atau bahkan pasar Global South. Hari ini, Cina adalah mitra dagang terbesar Brasil, dengan total perdagangan 160 miliar dolar di tahun 2024. Dengan selesainya ekspansi Pelabuhan Santos pada 2026 nanti, kapasitas ekspor komoditas pertanian akan melonjak 3 kali lipat. Dari sudut pandang Beijing, ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Bagi Brasil,
Ini adalah peluang emas untuk menjadi lumbung pangan dunia. Statistik mempertegas perkembangan ini. Sejak 2007 hingga 2022, Cina sudah menanamkan investasi lebih dari 66 miliar dolar AS di Brasil. Sementara nilai ekspor Brasil ke Cina meningkat berlipat ganda, kedelai, daging sapi, dan jagung melonjak setiap tahunnya. Sebaliknya, petani Amerika justru terpuruk. Pada masa Trump pertama saja, mereka sudah kehilangan 28 miliar dolar. Kajian terbaru memperkirakan, kerugian bisa mencapai 7 hingga 8 miliar dolar per tahun jika tren ini berlanjut di era Trump kedua ini. Di titik ini, jelas siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Petani Amerika telah menjadi kelompok paling rentan, karena ekspor AS ke Cina didominasi oleh produk pertanian dan bahan mentah. Ketika Cina menaikkan tarif impor hingga 25%, bahkan 125%, mereka cukup mengalihkan pembelian ke Brasil atau Argentina, dan stok komoditas pertanian AS pun menumpuk tanpa pembeli. Brasil malah sebaliknya, mereka justru menjadi pemenang terbesar. Tidak hanya menikmati lonjakan perdagangan, tetapi juga menerima suntikan modal asing yang memperkuat pelabuhan, jalan, dan rel kereta mereka. Cina sedang menjalankan strategi jangka panjang. Mereka berinvestasi besar, membangun infrastruktur, dan memastikan pasokan pangan untuk generasi mendatang. Sedangkan Trump dan Amerika Serikat, kebijakan mereka lebih bersifat jangka pendek, penuh kalkulasi politik domestik. Jadi, bagaimana menurut Anda? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang sejati dari perang dagang ini? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, mohon bantu kami dengan klik like, share video dengan yang lain, dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.